بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Apa yang terjadi pada penduduk bumi dan juga tentang ditunjukkannya amalan-amalan mereka. Qala Ibn al-Mubarak an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala idza qubidat nafsul mu'min falaqaha ahlur rahmah min ibadillahi ta'ala kama yatalaqawna al-bashir fi dunya. Kata beliau, jika dicabut ruh seorang mukmin, maka disambut oleh ahli rahmah, ini hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Kama yatalaqawna al-bashir fi dunya, sebagaimana mereka menyambut orang atau orang yang menggembirakan mereka, kedatangan seorang dengan kabar gembira di dunia. Fayaqbaluna alaihi, maka mereka pun menemuinya, menyambutnya. Yas'alunahu, dan mempertanyakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Yaqulu ba'duhum li ba'd, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain. Anziru akhakum hatta yastarih, biarkan dia sebentar agar istirahat. Fa'innahu kana fi karabin syadid, karena dia di dalam kesusahan yang sangat. Ini baru melewati kesusahan yang sangat, itu kematian. Qala fayaqbaluna alaihi fayas'alunahu, maka mereka pun menemuinya dan bertanya, ma fa'ala fulan, ma fa'alat fulanah, apa yang terjadi pada si fulan, bagaimana keadaan fulanah, hal tazawwajat, apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Fa idza sa'aluhu 'anil rajul qad mata qablahu, kalau mereka bertanya tentang seseorang yang ternyata sudah meninggal lebih dulu, maka dia berkata, innahu halak, sesungguhnya dia sudah binasa, sudah meninggal. Fa yaqulun, maka mereka pun beristirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, duhiba bihi ila ummihi al-hawiyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah meninggal tetapi tidak bertemu mereka, berarti di tempat yang paling rendah, berarti di tempat mereka bukan golongan ahli rahmah, maka mereka beristirja'. Duhiba bihi ila ummihi al-hawiyah fa bi'satil dibawa kepada induk yang membinasakan, fa bi'satil wa bi'satil murabbiyah, sejelek-jelek dan sejelek-jelek pembimbing atau pemelihara, sejelek-jelek pemelihara. Qala fata'arrada alaihim a'malahu, maka mulailah mereka memperlihatkan amalan-amalannya atas mereka. Fa in ra'u hasanan, kalau ternyata amalan orang ini baik, farihu wastabshiru, mereka bergembira, mereka gembira, mereka senang. Wa qalu Allahumma hadhihi ni'matuk ala 'abdik, ya Allah, ini adalah kenikmatanmu atas hambamu, fa atimmaha, sempurnakanlah. Wa in ra'au syarran, kalau mereka melihat kejelekan, qalu Allahumma raji' bi'abdik, ya Allah, raji' bi'abdik, yakni meminta untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diperiksa kembali, untuk dimaafkan. Qala Ibn Mubarak, berkata Ibn Mubarak, akhbarana Safwan ibn Amr qala haddatsana Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an Abi Darda kana yaqul inna a'malakum tu'rad ala mautakum fayasurruna wa yusa'un
Sesungguhnya amalan-amalan kalian akan ditunjukkan pada orang-orang mati kalian. Fayasurruna wa yusa'un. Imam mereka bergembira dengannya atau mereka menjadi jelek dengannya. Qala yaqulu Abu Darda, berkata Abu Darda, Allahumma inni a'udzu bika an a'mala 'amalan yughzi bihi Abdullah ibn Rawahah. Kata Abu Darda, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengamalkan suatu amalan yang membuat jelek Abdullah bin Rawahah. Ini karena akan dikabarkan kepada teman dekatnya, si fulan begini, si fulan begitu, maka niscaya akan menjadikan kesedihan atau kejelekan pada Abdullah bin Rawahah. Atau dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat, Allahumma inni a'udzu bika min 'amalin yukhzini 'inda Abdullah ibn Rawahah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amalan yang akan aku di sisi Abdullah ibn Rawahah. Nah, jangan sampai Abdullah bin Rawahah mendengar tentang aku dalam keadaan jelek. Ini juga menambah berita yang pertama, bahwa ruh-ruh saling bertanya kalau ada yang meninggal, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Akhbarana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la As-Saqafi qala akhbarani Uthman ibn Abdullah ibn Aus anna Sa'id ibn Jubair qala lahu ista'dana li ala ibnati akhi, atau ista'dan li ala ibnat akhi wa hiya zawjat Uthman wahia ibnatu Amr ibni Aus. Diberitakan kepada kami, kata beliau, oleh Abdullah ibni Abdurrahman ibni Ya'la Saqafi, dia berkata menghabarkan kepadaku Uthman ibni Abdullah ibni Aus bahwa Sa'id ibni Jubair berkata kepadanya, izinkan untukku untuk menemui anak saudaraku. Anak saudaranya adalah istri Uthman, wahia ibnatu Amr ibn Aus, dan dia adalah anak perempuannya Amr ibn Aus. Fasta'danat lahu fadakhala 'alaiha, fasta'dantu lahu fadakhala 'alaiha, maka aku pun memintakan izin kepadanya dan kemudian dia masuk menemuinya. Thumma qala, kaifa yaf'al bika zawjuk? Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh suamimu terhadapmu? Kaifa yaf'alu biki zawjuki? Qalat, dia menjawab, innahu ilayya lamuhsin, sungguh suamiku kepadaku sangat baik. Fima istata', selama dia bisa, selama dia mampu. Faltafata ilayya thumma qala, kemudian dia melihat kepadaku, kata Uthman, kemudian berkata, ya Uthman, ahsin ilaiha, ya Uthman, bersikap baiklah kepadanya. Fa'innaka la tasna' biha syai'an illa ja'a Amr ibn Aus, karena sungguhnya tidaklah kau lakukan kepada dia satu perkara kecuali akan sampai kepada bapaknya Amr ibn Aus. Faqultu, maka aku katakan, wa hal ta'til amwat akhbarul ahya, apakah mendatangi orang-orang yang telah mati berita-berita tentang orang-orang yang hidup? Qala na'am. Ma min ahadin lahu hamim illa wa ya'tih, tidaklah seseorang yang memiliki hamim kecuali akan datang berita-berita tentangnya, dan juga akhbar aqaribihi, akan datang berita-berita tentang kerabat dekatnya. Fa in kana khairan surra bihi, kalau beritanya baik dia gembira. Wa fariha wa hani'a bihi, dia senang. Wa in kana syarran, dan kalau jelek beritanya, ibta'as wa hazin bihi, sedih, murung, hatta innahum la yas'aluna 'anil rajul qad mat, hingga mereka bertanya-tanya tentang seorang, bagaimana si fulan, ternyata sudah meninggal, tapi mereka tidak ketemu. Fa yuqal awalam ya'tikum, dia sudah meninggal, apakah enggak bertemu dengan kalian? Fayaquluna la, mereka menjawab tidak. Khulifa bihi ila ummihil hawiyah, kalau tidak bertemu dengan mereka berarti tempatnya bukan di illiyin, tetapi di tempat yang rendah, di hawiyah.
Wa anil Hasan al-Basri, demikian pula dikisahkan oleh Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu atau rahimahullah, qala idza qubida ruhul 'abd al-mu'min, kalau dicabut ruhnya seorang hamba yang mukmin, urija bihi ila sama, dibawa naik ke langit. Atalaqahu arwahul mu'minin, maka di sana akan bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman. Fayas'alunahu, maka mereka saling bertanya. Fayaquluna ma fa'ala fulan, bagaimana keadaan si fulan, bagaimana keadaan si fulan. Maka kalau ditanya seseorang bagaimana si fulan, ternyata sudah meninggal, fayaqul, maka dia menjawab, awalam ya'tikum, bukankah dia sudah datang pada kalian? Fayaquluna la wallahi, kata mereka, tidak demi Allah. Ma ja'ana wala marra bina, tidak mendatangi kami dan tidak melewati kami. Fayaqulun, maka mereka pun berkesimpulan, salaka bihi ila ummihil hawiyah, berarti dia diantarkan ke tempat yang rendah. Fabi'satil ummu bi'satil murabbiyah, sungguh sejelek-jelek induk dan sejelek-jelek pemelihara. Wa qala Wahab ibn Munabbih, inna lillahi bis sama'is sabi'ah daran, sesungguhnya Allah memiliki di langit yang ketujuh satu rumah, yuqalu lahal bayda, yang dijuluki dengan rumah putih. Tajtami' fiha arwahul mu'minin, berkumpul di sana ruh-ruh orang-orang yang beriman. Fa idza matal mayyit min ahli dunya, kalau meninggal seorang yang meninggal dari penduduk dunia, talaqathul arwah, maka disambut oleh ruh-ruh tadi yang ada di Baitul Bayda. Fayas'alunahu an akhbarid dunya, mereka pun bertanya-tanya tentang berita-berita dunia. Kama yusa'ilul ghaib ahlahu, sebagaimana bertanya seorang yang ghaib kepada keluarganya. Ini orang yang dalam keadaan pergi jauh, berpisah dari keluarganya, apakah pergi ke Yaman atau pergi ke Timur Tengah, kemudian datang orang dari Indonesia. Bagaimana keadaannya si fulan? Bagaimana keadaan si fulan? Menanyakan tentang semua yang terjadi di Indonesia. Seperti itu kurang lebih. Mereka mempertanyakan keadaan orang-orang yang mereka kenal di dunia. Demikian disebutkan oleh Abu Nu'aim rahimahullah. Faslun, pasal. Hadhihi al-akhbar wa in kanat mawqufah famithluha la yuqal min jihati ar-ra'i. Kata penulis rahimahullah, berita-berita ini, riwayat-riwayat ini walaupun mauquf, bahkan mauqufnya tidak semuanya mauquf sahabi, bahkan ada kepada tabi'in, hanya ucapan tabi'i saja. Tetapi kata beliau, famithluha la yuqal min jihati ar-ra'i. Perkara seperti ini enggak mungkin disampaikan oleh mereka dari ra'yu mereka. Karena itu ucapan beliau, yakni untuk menunjukkan kalau ucapan-ucapan mereka bisa jadi ada asalnya, hanya saja tidak sampai kepada kita. Karena perkara-perkara seperti ini tidak mungkin dengan ra'yu. Ucapan Hasan al-Basri, apakah ucapan Ibnu Mubarak atau riwayat-riwayat dari Abu Nu'aim dan lain-lainnya, maka itu walaupun mauquf ala tabi'in, tetapi itu adalah perkara yang tidak mungkin disampaikan oleh mereka dari ra'yunya. Kita lihat footnote-nya, keterangan sebagai faedah, hadil akhbar mauqufatun ala tabi'in. Berita-berita ini mauqufnya ala tabi'in. Ini ucapan-ucapan tabi'in. Yahtamil an yakunu talaqqawha an ba'd ahli kitab. Bisa jadi mereka menerimanya dari ahlul kitab, yang berarti Israiliyah. Wa ma kana minha an sahabah, adapun yang mereka ucapkan dari sahabat, fa innahu munqati' la hujjata fi, maka riwayatnya sanadnya terputus, munqati' dan tidak bisa jadi hujjah. Wa hadhihi al-masail ghaibiyah, sedangkan masalah yang dibicarakan masalah-masalah ghaib, masalah yang tidak mungkin dari ra'yu, enggak mungkin dari pikiran, enggak mungkin diraba dengan panca indera. Maka la nusaddiq fiha wa la nukadzdzib illa bihasbi ma jaa fil khabar. Maka berita-berita seperti ini enggak bisa kita percaya begitu saja, tidak bisa pula kita tolak begitu saja. Harus kita melihat apakah ada pembenarannya dalam hadis
atau tidak? Kalau tidak ada pembenaran dalam hadis yang sahih, maka sebagaimana kita perlakukan riwayat-riwayat Israiliyah, kita perlakukan pula riwayat-riwayat yang seperti ini, yang dikatakan oleh beliau bahwasanya ini bisa jadi mereka dapat dari ahlul kitab, yang berarti Israiliyah. Kita tidak menyatakan dengan penerimaan, tidak pula dengan penolakan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin benar, mungkin tidak. Karena perkara gaib, la naqbal illa minal khabar sahih tsabit. Kalau berita-berita gaib, jangan kita terima kecuali dari berita yang sahih, riwayatnya yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat riwayat-riwayat berikutnya. Wa qad kharraja an-Nasa'i bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-hadits wa fihi, mengucapkan satu hadis dan dalamnya ada kalimat fayatuna bihi arwah al-mu'minin falahum ashadda farahan min ahadikum bighaibihi. Dan mereka akan didatangi oleh ruh-ruh kaum mukminin dan mereka gembira, lebih gembiranya dari seseorang yang didatangi gaibnya, yakni keluarganya yang pergi jauh merantau tiba-tiba pulang. Mereka gembira seperti gembiranya orang tersebut ketika didatangi oleh keluarganya yang tadinya pergi jauh. Yaqdum alaihi fayas'alunahu, maka mereka pun bertanya, ma fa'ala fulan, ma fa'alat fulanah, bagaimana si fulan, bagaimana si fulana. Fayaqulun da'uh, biarkan dia. Fa innahu kana fi ghammid dunya, dia masih dalam keadaan ghammid dunya, masih dalam keadaan merasakan susahnya dunia. Fa idza qala aw ma atakum, kalau ternyata dijawab dengan kalimat aw ma atakum, bukankah sudah sampai pada kalian? Dia sudah meninggal lebih dulu, bukankah sudah sampai pada kalian? Qalu, maka mereka berkata, zahaba bihi ila ummihil hawiyah, maka dia berarti dibawa kepada induknya yang sangat rendah. Wa dzakara al-hadits wa sayati bikamalihi insyaallah, dan disebutkan hadisnya dan akan datang nanti secara lengkap insyaallah. Disebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Dan di dalam hadis annal amwat yajhaluna ahwal al-ahya, dalam hadis ini ada faedah bahwa orang-orang yang mati tadi atau roh-roh orang yang telah wafat tadi tidak mengetahui berita dunia. Buktinya bertanya, ma fa'ala fulan, wa ma fa'alat fulanah, dan seterusnya. Berarti mereka terputus, yakni min waraihim barzakh, alam mereka alam barzakh, alam yang sudah ada hijab yang tidak mungkin bisa berhubungan dengan orang-orang di dunia dan dengan berita-berita dunia. Dan ini dalil bahwa mereka tidak mengetahui keadaan-keadaan dunia. Maka semua berita-berita tahayyul yang menyatakan kalau rohnya si fulan datang, rohnya si alan datang, maka ini adalah perkara-perkara yang sungguh dibuat-buat dan diada-adakan secara dusta. Roh-roh manusia tidak mengetahui keadaan dunia, apalagi hadir. Tahu aja enggak? Sehingga kalau ada yang meninggal, baru mereka bertanya, ma fa'ala fulan, ma fa'alat fulanah. Bahkan ketika dia sudah meninggal, kalau ternyata tidak dibawa ke Illiyin, mereka tidak tahu. Ma fa'ala fulan, dikatakan awa ma atakum, bukankah sudah datang pada kalian? Maka mereka pun beristirja, inna lillahi, berarti tidak kepada kita, berarti ke tempat yang terendah. Ini bukti bahwa ketika ada orang-orang yang kesurupan kemudian mengaku saya fulan yang telah mati atau saya ibunya fulan yang telah wafat, maka itu kadzab. Itu adalah jin, syaitan mengaku-ngaku bahwa dia rohnya fulan dan rohnya fulana. Wa kharraja Tirmidzi, riwayat lainnya adalah riwayat Tirmidzi Al-Hakim dalam Nawadirul Usul. Qala haddatsana Abi rahimahullah qala haddatsana Qubaisah an Sufyan an Aban ibn Abi Ayyash an Anas
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna a'malakum tu'rad ala asyairikum wa aqaribikum minal mauta." Sesungguhnya amalan-amalan kalian akan ditampakkan, akan diberitakan, akan ditunjukkan kepada kerabat famili kalian yang telah mati. Baik. Melalui, kalau disinkronkan dengan hadis yang tadi, melalui berita-berita yang wafat. Bagaimana si fulan sampaikan? Bagaimana si fulan sampaikan? Fa in kana khairan istabsyaru. Kalau ternyata beritanya baik, maka mereka bergembira, keluarganya dan karib kerabatnya. Wa in kana ghairu dzalik, kalau ternyata selain itu, maka mereka berkata, Allahumma la tamuthum hatta tahdihim lima hadaitana. Kalau ternyata jelek, mereka berkata, ya Rabb, jangan matikan mereka sampai kau bimbing mereka, kau beri hidayah kepada mereka seperti engkau memberi hidayah kepada kami. Hadis yang kedua, dhaif, tidak sahih. Kalau hadis yang pertama tadi, riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdul Razzaq dari Sufyan amman sami'a Anasan yaqul, dari orang yang mendengar Anas berkata fadzakarahu, dan disebutkan marfu'an wa huwa dha'ifun. Pertama li jahalatil wasa'id aw wisatah baina Sufyan wa Anas. Pertama karena majhulnya, tidak jelas siapa rawi yang menjadi perantara antara Sufyan dengan Anas. Karena Sufyan menyatakan amman sami'a Anasan, aku mendengar dari orang yang mendengar Anas. Siapa itu? Majhul, dan disebutkan siapa. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam dhaifnya, dalam kitab Dhaif. Wa nazidu huna anna Tirmidzi Al-Hakim qad sammahu faqala an Aban ibn Abi Ayyash an Anas wa huwa isnadun dhaifun jiddan. Wa Tirmidzi Al-Hakim menyebutkan sanadnya, sammahu, menyebutkan namanya, Aban ibn Abi Ayyash an Anas. Tetapi sanad seperti ini juga dhaif jiddan, dari Aban ibn Abi Ayyash dari Anas. Qala Al-Hafidz dalam Taqrib, Aban ibn Abi Ayyash matruk, sehingga hadis ini dhaif, laysa bihujjah. Wa kharaja min hadits Abdul Ghafur ibn Abdul Aziz an abihi an jaddih qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tu'radul a'malu yawm al-itsnain wa yawm al-khamis 'ala Allah. Ditunjukkan amalan-amalan pada hari Senin dan hari Kamis kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tu'rad 'ala al-anbiya, dan ditunjukkan kepada para nabi, wa 'ala al-aba'i wal ummahat, dan kepada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka pada hari Jumat. Fayafrahuna bihasanatihim, maka mereka gembira dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa tazdad wujuhuhum bayadan wa tushriq, maka wajah-wajah mereka semakin putih berseri-seri. Attaqullah ibadallah, maka bertakwalah kalian wahai para hamba-hamba Allah. La tu'udhu mautakum bi'a'malikum, jangan kau sakiti orang-orang yang telah wafat kalian dengan perbuatan kalian. Ketika ditunjukkan ternyata perbuatan kalian jelek, maka saudara kalian, bapak kalian, nenek moyang kalian sedih dengan amalan-amalan kalian. Wa hadha isnadun thalith, ini sanad yang lebih parah. Thalith, yani tidak ada apa-apanya sudah. La ibrata bihi. Watmatnuhu munkar, dan matanya juga munkar. Bisa lihat Lisanul Mizan dalam terjemah Abdul Aziz ibn Abdul Ghafur. Sehingga yang sahih tadi dalam Nasa'i hanya mereka tahu dari roh yang datang, dan mereka saling bertanya, ma fa'ala fulan, ma fa'alat fulan. Nah, di samping dari ucapan-ucapan mereka para salafus salih, juga disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أرواحكم تعرض إذا مات أحدكم على عشائركم وموتاكم فيقول بعضهم لبعض دعوه
يستريح دعوه يستريح فإنه كان في كرب ثم يسألونه ما عمل فلان وما عملت فلانة. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ruh-ruh kalian akan ditunjukkan nanti ketika mati salah seorang kalian, akan ditunjukkan atau akan dipertemukan dengan kerabat-kerabatnya yang telah wafat. Fayaqulu ba'duhum li ba'd. Maka sebagian mereka berkata sebagiannya kepada sebagian yang lain, da'uhu yastari, biarkan dia istirahat. Ya, ini sebagaimana riwayat sebelumnya, karena dia telah melewati suatu kesusahan yang sangat, yaitu kematian. Fa innahu kana bi karam, karena dia dalam kesusahan. Tsumma yas'alunahu, kemudian mereka mulai bertanya, bagaimana amalan si fulan? Bagaimana amalan fulana? Fa in dzakara khairan hamadullah, kalau ternyata disebutkan baik amalannya, mereka pun memuji Allah. Wa istabsharu, dan mereka bergembira. Wa in kana syarran, kalau ternyata jelek, qalu Allahumma ighfir lahu, mereka mengatakan ya Allah ampunilah dia. Hatta innahum la yas'alun, hingga mereka bertanya hal tazawwajat fulan, apakah si fulan sudah menikah? Hal tazawwajat fulanah, apakah fulanah sudah menikah? Qala fa yas'alunahu an rajulin mata qablahu, sampai mereka bertanya tentang seseorang yang telah meninggal sebelum dia. Fa yaqul dzaka mata qabli, orang itu sudah meninggal sebelum aku. Ama marra bikum, tidaklah datang kepada kalian, tidakkah dia bertemu kalian atau melewati kalian? Fayaqulun la wallah, tidak demi Allah. Fayaqulun, maka mereka pun berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dhahaba bihi ila ummihil hawiyah, berarti dia dibawa kepada ummul hawiyah. Fa bi'satil wa bi'satil murabbiyah, hatta innahum la yas'aluna an harul bait. Nah, demikian dikatakan oleh As-Sa'labi rahimahullah. Wa qad qila fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah. Dan dalam riwayat disebutkan al-arwah junudun mujannadah, tentara yang solid. Fama ta'arafa minha salaf, yang saling kenal mengenali mereka akan akur. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan siapa yang saling mengingkari maka mereka akan berselisih. Innahu hadat talaqi, bahwa makna dari hadis ini adalah hadis tentang talaqil arwah tadi, bertemunya ruh-ruh tadi. Lafaz hadis yang terakhir ini sahih, al-arwah junudun mujannadah, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim. Tetapi wallahu ta'ala alam, demikian dikatakan bahwa makna dari hadis ini adalah apa yang ada di atas tadi. Tentunya bahwa itu salah satu maknanya yang dipahami oleh beliau. Adapun makna lainnya adalah bahwa mereka orang-orang yang ahli sunnah, ahli khair, ahli salah akan akrab, akan akur, akan bisa bersama dengan orang yang sejenis. Ahli salah, ahli khair, ahli sunnah. Adapun yang berbeda, ruhnya orang mukmin dengan ruhnya orang munafik nggak akan bisa bersama. Maka dia nggak akan bisa bersama, nggak akan cocok. Jadi dalam kehidupan dunia. Wallahu ta'ala alam, di sini disebutkan bahwa maknanya adalah talaqil arwah, bertemunya ruh-ruh tadi. Kalau ta'arafa, saling kenal mengenal, masih di atas jalan yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas akidah yang sama, maka akan bertemu nanti di sana. Adapun yang berbeda, tidak akan bertemu. Dan akan ditanyakan, aina fulan? Qad mata qabli. Aw marra bikum? Tidaklah melewati kalian? La, tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dibawa kepada tempat yang terendah, tidak bertemu. Karena tanakar, saling berbeda. Wa qad qila talaqil arwahun niyam wal mauta. Dikatakan pula bahwasanya bertemunya ruh-ruh orang yang tidur dengan ruh-ruh orang yang telah meninggal. Wa qila ghairu hadza wallahu alam, dan dikatakan pula selain ini wallahu taala a'lam. Taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.